Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya berikut roadmap-nya. Namun sebelum itu saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya adalah Novi Winarti. Saya adalah dosen di program studi ilmu pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Dan ini merupakan salah satu hal yang harus dipenuhi dalam rangka mengikuti Serdos tahun 2021. Hasil penelitian yang telah saya lakukan dalam beberapa tahun ini saya rangkum dalam slide sebagai berikut. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan dahulu roadmap penelitian. Saya adalah seorang dosen yang kemudian dengan salah satu dharma yaitu melakukan penelitian, dan penelitian ini merupakan penelitian yang memang sesuai dengan bidang ilmu saya, yaitu ilmu pemerintahan. Untuk beberapa tahun ke depan, kira-kira kurang lebih sampai tahun 2027, ini ada 3 tahap roadmap yang ingin saya laksanakan. Mulai dari riset dasar, ini insya Allah akan saya laksanakan selama kurang lebih 2 tahun 2022 sampai tahun 2023. Kemudian riset terapan tahun 2024 sampai tahun 2025, dan kemudian riset pengembangan tahun 2026 sampai tahun 2027. Nah, dari ketiga pembagian tahap ini, saya kemudian menurunkan ke dalam tema-tema yang ingin saya angkat, yaitu khusus mengenai kebijakan. Kebijakan yang akan saya teliti di sini adalah salah satu dari prosesnya, yaitu adalah proses implementasi dan implementasi kebijakan publik yang ada di ranah lokal. Kenapa kemudian yang saya teliti adalah mengenai implementasi? Karena memang di ranah lokal, terutama di wilayah Kepulauan Riau, ini merupakan daerah yang terdepan dalam zona wilayah Indonesia. Kemudian di sini juga banyak wilayah-wilayah yang terpencil dengan masyarakat suku adat yang masih dikatakan asli, indigenous people, ada suku laut, begitu kan, yang memang dalam proses implementasi kebijakan, baik itu kebijakan pusat maupun kebijakan yang telah dirumuskan oleh daerah, banyak terdapat hal-hal yang menarik untuk diteliti. Ya, misalnya yaitu kebijakan pendidikan, misalnya adalah tentang kebijakan mengenai subsidi gas 3 kg, begitu kan, yang sampai saat ini masih belum merata. Baik tadi subsidi gas 3 kg maupun kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan ini merupakan fokus riset saya juga yang telah saya tekuni dari S2, begitu kan, sehingga saat ini memang kebijakan pendidikan juga dapat dikatakan belum merata untuk masyarakat adat, ya, seperti masyarakat suku laut yang masih berada dan tinggal dengan nomaden, gitu. Dan itu merupakan hal yang unik yang berada di ranah lokal, sehingga itulah yang menggugah saya untuk melakukan penelitian bagaimana dinamika proses implementasi kebijakan publik yang ada di ranah lokal ini, gitu. Kemudian dari potret kebijakan yang sudah dilaksanakan, gitu kan, termasuk program di dalamnya. Dan programnya ini yang telah saya teliti yaitu mengenai program bantuan UMKM yang berada di Kabupaten Bintan. Saya meneliti bagaimana manfaatnya, karena apa? Karena melihat stagnansi UMKM yang ada di Bintan. Dari dinamika implementasi dan potret stagnansi, begitu kan, kemudian berbagai hal yang dapat kita jadikan refleksi begitu, ataupun dapat dijadikan bahan, ya, gambaran bagaimana kemudian dinamika implementasi kebijakan publik di ranah lokal. Nah, dari sini saya beralih kepada riset terapan, yaitu yang akan dilaksanakan di tahun 2024 sampai 2025. Di riset terapan ini saya akan melihat bagaimana faktor penyebab ataupun apa faktor-faktor penyebab munculnya dinamika implementasi kebijakan publik di ranah lokal tadi. Ya, setelah saya motret, setelah saya melihat bagaimana dinamikanya dengan suatu gambaran, saya ingin menggali kenapa hal itu bisa terjadi. Nah, itulah yang akan saya lakukan pada riset terapan. Begitu. Setelah saya mengetahui apa penyebab dinamika tren implementasi kebijakan ini muncul di daerah, begitu kan, tentang ketidakpatuhan terhadap kebijakan yang telah dirumuskan, begitu, tentang tidak meratanya
kebijakan itu diimplementasikan dan sebagainya, itu saya menggali mengenai faktor-faktor penyebab munculnya dinamika implementasi kebijakan itu sendiri. Setelah ketemu, saya akan lakukan riset pengembangan. Riset pengembangan ini terdiri dari tema yaitu mengenai model strategis proses implementasi kebijakan publik di ranah lokal. Di riset pengembangannya saya harapkan nanti saya akan dapat temukan sebuah pola bagaimana model strategis proses implementasi kebijakan publik di ranah lokal, sehingga apa? Sehingga memang implementasi kebijakan yang sudah dilakukan selama ini dapat sampai kepada tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Begitu. Karena sayang jika apabila sebuah proses implementasi telah dilakukan bertahun-tahun tapi tidak sampai kepada dampak yang telah ditulis di dalam kebijakan itu sendiri. Sehingga disinilah perlu adanya model strategis proses implementasi kebijakan publik di ranah lokal, bagaimana yang cocok untuk diterapkan di ranah lokal. Begitu. Itu saya akan lakukan di antara tahun 2026 sampai tahun 2027. Nah, beginilah kira-kira roadmap penelitian yang akan saya lakukan. Kemudian dari roadmap ini dan saat ini yang telah saya lakukan beberapa penelitian. Yang pertama adalah judulnya yaitu pemetaan media massa dan media sosial sebagai saluran komunikasi politik pada Pilkada Kota Tanjung Pinang tahun 2018. Ini berasal dari PDM internal Umrah tahun 2018. Tahun pelaksanaannya yaitu tahun 2018. Dan yang kedua yaitu potret stagnasi perkembangan kebijakan bantuan UMKM di Kabupaten Bintan. Ini merupakan PDM internal tahun 2020. Dari sana saya mendapatkan hibahnya dan kemudian dilaksanakan tahun 2020 juga. Selanjutnya adalah tentang satu persatu penelitian yang telah saya lakukan. Saya ingin menceritakan bagaimana tujuan penelitian itu dilakukan, kemudian hasil penelitiannya apa, novelty-nya apa, dan manfaat penelitiannya apa. Jadi memang dalam proses kontestasi di daerah, terutama di Kota Tanjung Pinang, itu dilakukan dengan pilkada. Dilakukan dengan pilkada, dan kemudian di Tanjung Pinang ini sendiri juga terdiri dari masyarakat yang sudah modern, begitu rata-rata menggunakan internet dan menggunakan media sosial. Tapi belum ada penelitian yang melihat bagaimana dan apa yang kemudian digunakan selama ini oleh masyarakat dalam mengakses media massa dan media sosial sebagai saluran politik, komunikasi politik yang digunakan dalam pilkada. Yang dijadikan atau yang diangkat saat itu adalah Pilkada Kota Tanjung Pinang tahun 2018. Sehingga memang saat itu yang dilakukan adalah, dan tujuannya yaitu untuk mengetahui pola pemetaan media massa dan media sosial sebagai saluran komunikasi politik pada Pilkada Kota Tanjung Pinang tahun 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media komunikasi politik yang paling dominan digunakan oleh pemilih di Kota Tanjung Pinang dalam mengakses kampanye pemilihan wali kota tahun 2018. Yaitu media sosial Facebook dengan alasan kemudahan dan penggunaannya, dan informasi mengenai pasangan calon yang paling ingin diketahui oleh pemilih adalah visi dan misi pasangan calon Pilwako Tanjung Pinang. Kemudian novelty. Novelty dari penelitian ini adalah yaitu kajian pemetaan saluran media yang digunakan oleh kontestan pilkada di Kota Tanjung Pinang. Ini adalah kajian yang pertama di Kota Tanjung Pinang, sehingga memang ini sangat membantu dan menjadi sumbangan pemikiran pengembangan riset yang berfokus pada penguatan demokrasi di tingkat lokal. Nah ini, jadi memang dalam sistem pemerintahan kita yang menginginkan terjadinya dan terwujudnya demokrasi baik secara prosedural maupun secara substansi, sehingga penting memang dilakukan penelitian yang berkaitan dengan bagaimana dan apa yang digunakan oleh masyarakat dalam mengakses informasi-informasi mengenai dan berkaitan dengan pilkada. Kemudian yang kedua, manfaat penelitian adalah sebagai gambaran strategi kampanye kepada para calon kandidat kepala daerah dalam menggunakan media kampanye untuk berpolitik.
Kemudian yang ketiga manfaat penelitian ini adalah sebagai penyedia baseline data statistik bagi para stakeholder mengenai penggunaan media massa dan media kampanye dalam mengakses informasi kampanye politik yang digunakan oleh pemilih dalam Pilkada Kota Tanjung Pinang. Selanjutnya, ini adalah penelitian yang berkaitan dengan kebijakan, yaitu politik stagnasi manfaat kebijakan bantuan UMKM di Kabupaten Bintan. Penelitian ini memotret bagaimana manfaat kebijakan UMKM di Kabupaten Bintan, karena memang berdasarkan pengamatan data statistik sebelumnya bahwa memang UMKM di Bintan kurang begitu dinamis. Kemudian novelty yang ada dalam penelitian ini adalah yaitu saya mengukur manfaat kebijakan dan menggunakan metode deskriptif kuantitatif yang memang dirasa itu baru pertama dilakukan. Biasanya manfaat kebijakan diukur dengan menggunakan metode deskriptif yang kualitatif begitu. Kemudian hasil penelitian membuktikan bahwa derajat manfaat kebijakan bantuan UMKM di Kabupaten Bintan masih relatif rendah. Hal ini dibuktikan dari 34,6 responden yang menyatakan bahwa bantuan UMKM yang diberikan oleh pemerintah kurang memberikan manfaat dalam pengembangan usaha. Kesimpulan ini juga diperkuat dengan indikator pengembangan UMKM yang telah menerima bantuan cenderung lambat, yakni 44,9% responden yang menyatakan bahwa usaha yang digeluti selama ini berjalan seperti biasa. Kemudian manfaat penelitiannya apa? Penelitian ini bermanfaat untuk menyumbangkan pemikiran dan pengembangan riset yang berfokus pada penguatan perekonomian di tingkat lokal, sehingga dapat membantu pemerintah dalam mengatasi problematika pembangunan pada sektor ekonomi di ranah lokal. Dan manfaat penelitian yang berikutnya dari penelitian ini adalah refleksi kebijakan UMKM yang telah diimplementasikan selama ini di Kabupaten Bintan. Jadi ini menjadi ajang untuk refleksi kebijakan bantuan yang selama ini sudah ada, sehingga bagaimana ke depannya apakah kebijakan bantuan UMKM ini diteruskan ataupun dievaluasi. Begitu. Kemudian selanjutnya mengenai publikasi hasil penelitian. Jadi dari beberapa penelitian saya dan dari penelitian-penelitian yang saya lakukan dengan menggunakan metode literatur review atau studi pustaka, ini terdapat 5 kali publikasi hasil penelitian saya, yaitu dengan jurnal nasional, Sinta 3, mengenai pemetaan media massa dan media sosial sebagai saluran komunikasi politik pada Pilkada Kota Tanjung Pinang 2018 dengan nama jurnalnya yaitu Jurnal Jurkom, Jurnal Riset Komunikasi, dipublikasikan tahun 2019. Saya sebagai penulis kedua. Kemudian publikasi hasil penelitian saya yang kedua yaitu ini di Jurnal Nasional Sinta 4 dengan judul Potret Stagnasi Perkembangan Kebijakan Bantuan UMKM di Kabupaten Bintan dengan nama jurnalnya yaitu Jurnal Moderat, Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan tahun 2021. Kemudian yang ketiga yaitu Jurnal Nasional Sinta 4 dengan judul Problematika Kelembagaan Partai Politik, Studi Terhadap Fungsi Representasi Partai Politik Pasca Reformasi dengan nama jurnal yaitu Kemudi, Jurnal Ilmu Pemerintahan tahun 2019, dan Jurnal Nasional Sinta keempat, ini yang keempat yaitu dengan judul Illegal Fishing di Kepulauan Riau, aset bersama negara-negara sekitar, yaitu di Jurnal Kemudi tahun 2017, dan yang kelima yaitu pada Jurnal Nasional yang belum terakreditasi, yaitu Jurnal Publisitas, judulnya yaitu Implementasi Peraturan Bupati Bintan Nomor 1 Tahun 2019 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pengawasan pendistribusian tabung gas 3 kg bersubsidi di Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan. Ini adalah tahun 2021. Jadi dari penelitian dan publikasi ini dapat dikatakan bahwa saya telah melakukan penelitian sebanyak 2 kali dan kemudian melakukan publikasi sebanyak 5 kali dengan roadmap yang telah saya jelaskan tadi. Baiklah, saya rasa itu saja paparan dari saya mengenai penelitian dan publikasi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.